Halo. Kita tunggu narasumbernya ya. Nanti saat sudah ada narasumbernya, semua akan saya mute all. Jadi kalau mau bertanya, seperti yang saya share di grup, tolong raise hand. Sudah tahu belum caranya raise hand? Gimana? Sudah pada tahu caranya? Oke, sebentar. Saya coba tunjukkan ya caranya. Ini sekarang coba semuanya raise hand. Ini baru Aldina yang raise hand. Coba yang lain ada yang sudah tahu caranya, silakan raise hand. Oke, semua bisa. Yang lain apakah belum tahu? Yang belum mencoba? Ayo coba raise hand gimana? Itu kalian klik bagian partisipan di bagian bawah, coba diklik bagian partisipan, lalu muncul kolom partisipan, di situ ada pilihan di bagian bawah raise hand, coba dicek. Oke, yang lain saya tunggu supaya saya memastikan sudah bisa raise hand atau belum. Nggak bisa, Bu. Coba sudah diklik belum fitur partisipan, tombol partisipan? Sudah, Bu. Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada, ketika di bawah nama-nama semua itu kan ada seharusnya tuh tombol. Ada sama info doang. Di bagian bawah, nama teman-temannya nggak muncul? Nama teman-teman muncul, tapi raise-nya nggak ada. Oh gitu. Kenapa nggak ada ya? Seharusnya sih gitu sih caranya sepemahaman saya. Ada kok, udah coba diklik aja namanya. Oh, I see. Raise hand. Oke. Sudah. Ya. Ini sepertinya Pak Ferdinya sudah join sepertinya nih. Halo, Pak Ferdi. Bentar, saya ada telepon, saya mute dulu. Gimana? Sudah bisa semua? Raise hand. Kalau sekarang saya ini ya, lower hand semua ya. Jadi kita akan mulai. Ini akan saya mute all juga semuanya. Sebentar. Oh, Pak Ferdinya masih saya mute. Maaf, Bapak. Sudah saya unmute. Dan
Show video dong. Nah, Nggak kelihatan ya? sudah. Udah, oke. Sip. Sip. Oke, kita segera mulai aja ya. Oke. Pertama-tama, saya buka dulu. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu London. Terima kasih banyak untuk Pak Ferdi yang sudah bersedia menyediakan waktunya sharing ilmu ke kita semua. Seperti yang saya sampaikan sudah ke grup kelas-kelas bahwa sistemnya nanti akan terbagi dalam 2 sesi. Pertama, saya akan tanya jawab dulu dengan Pak Ferdi. Baru setelahnya kita tanya jawab ya, mahasiswa diperbolehkan untuk bertanya langsung ke Pak Ferdi. Rules-nya nanti, sementara ini saya mute all semua, baru nanti ketika sudah sesi tanya jawab, kalian raise hand, baru kemudian saya unmute yang sudah raise hand, seperti itu. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi narasumber kita yang satu ini, namanya Pak Ferdian Syahdolot. Dulunya ilmu komputer UI ya, S1-nya Mas? Betul. Ya, S1 di UI, lalu S2-nya di Big Data and Management Analytics di tiga kampus bukan? Ya, 3 kampus, benar. 3 kampus yang kita satu kota dulu pas di Brussels, saya di VUB, tapi kalau Pak Ferdi ini di Universitas Libre de Brussels, lalu di Berlin. Dan setelah Berlin di mana ya? Keduanya Barcelona, baru ke Berlin. Oh, Barcelona dulu, baru Berlin. Oke. Nah, dulunya juga sudah setelah S1 sempat bekerja di beberapa perusahaan, lalu setelah selesai S2 kemarin, sekarang sudah menjadi seorang data engineer di Facebook London ya, Mas ya? Betul. Jadi gitu aja perkenalan dari narasumber kita yang kece banget ini. Jadi untuk teman-teman, seperti yang saya sampaikan, materi kita adalah mengenai data dan privasi di era digital. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu nih, sebenarnya kan yang namanya data, apalagi big data itu apa sih gitu kan? Karena big data ini kan menjadi semacam buzzword gitu ya, kata-kata yang sering diucapkan tapi mungkin nggak semua orang paham maknanya. Nah ini sekarang saya tanya ke Pak Ferdi yang sudah lama menggeluti bidang data. Secara sederhana tuh big data apa sih artinya? Jadi kalau mau mulai dari definisi, sebenarnya baiknya kita lihat beberapa tahun ke belakang ya, di mana the needs dari aplikasi ini kan dari mulai sebelum internet era itu beda sekali dengan zaman sekarang. Jadi zamannya dulu itu service kita cuma dari zamannya cuma menggunakan desktop, cuma aplikasi lokal, terus sampai dibikin database. Database itu yang sistem yang menyimpan data-data kita. Terus pada akhirnya internet mulai booming, service internet mulai murah, bahkan bisa dibilang free ya. Jadi in terms of data itu banyak sekali yang dikumpulkan, mulai dari cuma data user, tapi untuk analisis-analisis yang berkepanjangan, data ini kemudian di-extend penggunaannya. Jadi tidak hanya main data dari user, tapi data-data extended seperti informasi pembelian atau informasi user behavior juga disimpan di dalam database. Sehingga ini menimbulkan banyak sekali volume data yang disimpan. Untuk sederhananya adalah jadi akan banyak data processing yang dilakukan itu tidak akan secepat data yang diterima. Sehingga kapabilitas untuk memproses data ini jadi sangat terbatas. Nah, big data itu sebenarnya definisinya adalah ketika kita banyak data yang kita nggak tahu mau diapain gitu. Zaman bahasa anak mudanya mungkin gitu ya. Kita terlalu banyak mendefinisikan, kita
akan simpan data A, data B, data C, data D, tapi kita nggak punya kapabilitas untuk memproses semuanya. Jadi kadang kita taruh data dulu di semua tempat, tapi kita belum tahu data ini nanti tujuannya mau diapain. Nah, sekarang untuk untuk men-tackle bisnis needs yang banyak itu, sekarang banyak dibikin aplikasi-aplikasi atau service yang bisa melakukan data processing ini dalam jumlah besar yang kita sebelumnya tidak bisa memproses. Gitu sih Uh, definisinya. Berarti dengan teknologi sekarang jadi memungkinkan untuk apa ya istilahnya memproses data yang sebegitu banyaknya itu tadi. Betul. Dengan akhirnya kita bisa memproses data itu, dampak dari big data ke kehidupan sehari-hari yang bisa kita rasakan itu apa aja sih, Pak? Oh, banyak sih ya. Kalau mau diambil contoh, banyak banget yang bisa sebagai contoh yang paling praktikal adalah itu anomali detection. Contohnya misalnya video monitoring untuk area-area yang misalnya restricted, terus kita ingin melihat apakah ada anomali di sekitar daerah situ atau cuma sekedar warning akan stock market misalnya, apakah stock market ini behave sesuai dengan forecast-nya atau ada anomali-anomali tertentu. Dan seperti juga keadaan sekarang, maraknya virus COVID-19 juga membuat banyak disrupsi ke banyak aplikasi. Jadi banyak alert bahwa banyaknya orang working from home sehingga mungkin usage-nya video conference meningkat, sehingga mungkin banyak bisnis problem lain yang bisa di-solve. Contohnya mungkin internet company harus meningkatkan kapabilitas mereka akan bandwidth, meningkatkan needs dari orang-orang yang harus work from home segala macam. Jadi ini open banget untuk semua opportunities, tidak menutup kemungkinan ke banking segala macam. Ini dan telco ya, terutama internet companies, broadband, itu banyak sekali open problem yang dengan kita solve satu problem itu bisa open business opportunities, juga bisa open another problem to solve sih. Oh, gitu. Oke. Tapi menarik juga sih ketika dibahas sekarang ketika kita dilanda COVID-19 itu kan banyak orang work from home dan ngaruh ke bandwidth internet gitu ya. Jadi saya jadi keinget sama baru-baru ini ada berita Kominfo menyarankan agar masyarakat Indonesia tidak menggunakan internet pada hal-hal yang tidak penting karena katanya akan mempengaruhi internet ketika dibutuhkan di saat yang penting. Apakah itu memang benar dan ada kaitannya sama big data juga? In practice sih sebenarnya bandwidth tergantung masing-masing rumah ya. Jadi kayaknya nggak bisa di generalize juga. Jangan pakai internet yang nggak penting dan penting nggak penting juga kayaknya perspektifnya juga beda menurut orang lain gitu. Cuma mungkin akan wise jika kita memilah-milah gitu loh, sehingga mungkin ketika orang lain butuh itu tidak mengurangi jatah yang diberikan kepada orang lain. Jadi kita nggak istilahnya mungkin tidak disarankan untuk buang-buang bandwidth untuk hal yang tidak penting. Itu wise juga sih menurut saya, dan kaitannya dengan big data ya apapun service yang dilakukan mungkin akan tersimpan di provider service-nya itu sendiri sih. Jadi mungkin nanti bisa jadi banyak banyak monitoring dari service yang akan melihat orang-orang kalau work from home banyaknya buka apa sih? Terus gimana sih cara kita misalnya pada buka Zoom? Terus gimana sih cara kita optimize Zoom sehingga orang-orang yang berpartisipasi ini
excited atau engage dengan videonya tanpa harus apa namanya tanpa harus mengorbankan fitur-fitur yang ada yang udah bagus sekarang. Gimana sih caranya mengimprove gitu? Apakah semua fitur yang ada di Zoom ini dipakai? Itu cuma salah satu contoh aja sih gimana gimana itu bisa berpengaruh pada saat-saat sekarang ini. Dan banyak hal lain yang masih bisa kita derive gitu. Berarti sekarang juga bisa dibilang jadi momen ya bagi perusahaan telekomunikasi dan internet untuk kayak apa ya, ngecek dari kegunaan fiturnya mereka yang sudah ada selama ini gitu ya. Betul. Dan ngomong-ngomong soal big data nih, ini kan kalau kita bicara data, apalagi sekarang kan banyak sekali pekerjaan ada kaitannya sama data gitu kan. Dan teman-teman mahasiswa ini kan tentunya nanti ketika lulus kuliah mungkin akan berhadapan pada banyak job opportunities yang berkaitan sama data. Nah, apakah apa aja sih skill yang dibutuhkan untuk mengolah big data? Apakah harus jadi anak IT dulu gitu untuk bisa mengolah big data? Sebenarnya enggak ya, to be honest. Tapi mostly akan lebih menguntungkan jika teman-teman punya basic skill IT. Untuk mengolah big data itu sebenarnya role-nya in general namanya data engineer. Cuma teman-teman yang punya role kayak data analis atau data scientist itu mostly mereka juga mampu gitu loh melakukan big data analysis. Skill-skill yang dibutuhkan kalau misalnya mau proses big data, ini tergantung lagi sama definisi sih. Ada yang datanya sudah di-put di suatu tempat sehingga orang yang bersangkutan hanya perlu belajar yang namanya Structured Query Language (SQL) untuk banyak apa namanya yang common dilakukan untuk data analisis. Tapi kalau masih harus setup infrastrukturnya, harus setup apa namanya, harus setup service-nya sehingga bisa dengan mudah dilakukan, itu biasanya melakukan setup harus data engineer-nya sih. Karena ini berkaitan dengan arsitektur, berkaitan dengan aplikasi apa yang harus dipakai, terus scaling-nya bagaimana, berapa orang sih yang nanti akan pakai misalnya. Apakah nanti akan dipakai ke satu company, terus satu company ada di beberapa negara, terus nanti ada berapa sistem analis yang pakai query untuk meng-query data, atau ada berapa data science, itu akan pengaruh banget ke gimana kita nyimpan datanya sih. Dan faktor-faktor variabel yang didefinisikan ini itu tidak hanya dengan belajar dapatnya, tapi dari experience juga. Jadi kalau minat mau start, mungkin bisa dari data analis dulu, terus mulai lanjut belajar arsitekturnya segala macam, baru nanti bisa switch kalau memang tertarik ke data engineer, karena itu sangat engineering sekali sih kerjaannya. Berarti kalau masih dalam tahapan data analis, belum sampai ke coding dan lain-lain ya, Mas ya? Coding mungkin terbatas ya, cuma saya mungkin bisa relate dengan data analis yang pernah saya jumpai. Itu mereka bisa at least SQL atau ada yang namanya bahasa R. Itu untuk data processing sangat memudahkan lah. Ibaratnya kalau misalnya data analis cuma bisa pakai Excel, itu sih susah banget, karena Excel itu memorinya sangat-sangat limited. Kalau kita buka data yang sangat gede, itu udah akan hang sendiri di PC dan nggak suitable untuk data processing yang sangat-sangat high processing. Oh, oke. Soalnya ini juga sih sekedar FYI dikit. Jadi
Soalnya kalau di kampus kita, nanti teman-teman mahasiswa ini kan yang sekarang masih semester 4. Nanti sebenarnya mereka semester 6 itu ada mata kuliah wajib, kita baru bikin mata kuliah baru tuh Data Science for Communication. Seperti itu. Dan yang ngajar Menarik. memang langsung dosen teknik informatika yang mengajar gitu. Oke. Jadi memang juga untuk teman-teman mahasiswa ini sekedar sharing juga bahwa memang ilmu IT dan komunikasi itu cukup saling berkaitan satu sama lain. Karena saya dulu sama Pak Ferdi ini, kita dulu sering berdiskusi tentang data dan privasi dari perspektif ilmu masing-masing dulu ya, karena kita tetangga satu Ya, asrama. betul. Menarik banget ya. Jadi teman-teman nanti memang kalau kita bicara data dan privasi itu bisa dilihat dari dua perspektif ya, dari IT, dari ilmu engineering ya, teknik gitu, maupun dari ilmu komunikasi, dari sosial perspektifnya. Karena kalau kita bicara teknologi kan nggak cuma bicara apa ya, alat-alatnya doang atau teknisnya doang, tapi juga efek sosial, ekonomi, politiknya akan seperti apa. Nah ini kemudian saya tanyakan juga nih ke Pak Ferdi. Nah, kalau kita bicara data, dan tadi sekian banyak data sekarang bisa diolah akibat perkembangan teknologi, kira-kira kenapa kemudian data selalu dikaitkan dengan privasi? Oke, ini kalau mau ngomongin data sama privasi, mungkin baiknya start dari maturity dulu ya. Jadi beberapa, kalau kita bandingkan dengan di Eropa, which is maturity orang-orang akan data literasinya ini sudah cukup baik. Jadi mereka sangat mengenali gitu loh, data mana sih yang diidentifikasi sebagai privacy, data mana yang diidentifikasi sebagai data yang non privacy. Jadi kenapa sih data ini selalu dikait-kaitkan dengan privacy? Karena segala hal yang kita berikan ke service berbasis internet, basically itu akan disimpan di sisinya mereka gitu, di sisinya si company-nya ini gitu. Nah, ketika kita memberikan hal-hal yang sangat-sangat sensitif, itu akan jadi concern, itu seharusnya ya, itu harus jadi concern dari si pemberi data ini. Saya ini ngasih data ke perusahaan yang seperti apa sih? Apakah perusahaannya legit? Apakah perusahaannya perusahaan baru? Apakah koneksinya aman atau secure untuk memberikan data ini? Dan di Eropa sendiri untuk hal-hal yang kayak gini itu saya yakin Bu Amal bisa relate juga bahwa kita selalu dikasih consent form, like banyak banget consent form ketika kita ngasih data ke suatu provider, misalnya mau ngontrak di asrama gitu, itu pasti ada consent formnya bahwa kamu akan memberikan data kepada kita, bla bla bla. Nah, di Eropa ini praktisnya udah sangat baik ya menurut saya. Karena data-data yang sangat private ini nantinya bisa disalahgunakan. Contohnya kalau di Indonesia misalnya kita mau ganti apa sih? Atau kita mau cek saldo gitu ya, by phone banking, itu kan pasti yang ditanya nama, alamat, apa namanya, date of birth, terus mother's maiden name, nama ibu kandung, dan ini semua tuh banyak dari kita yang tidak aware akan literasi data ini gitu. Banyak hal yang saya jumpai bahwa di LinkedIn juga orang dengan mudah memberikan CV sebagai contoh ya. Nah, di CV-nya itu banyak sekali informasi-informasi yang private, phone numbers, alamat, date of birth. Mungkin nggak ada mother's maiden name ya, cuma ini termasuk set of data privacy yang kita harus aware gitu loh. Jadi jangan sampai kita dengan cuma-cuma memberikan informasi ini ke orang lain. Karena di Eropa untuk mempunyai data ini dari si perusahaannya sendiri, mereka sendiri punya concern gitu loh. Oh, kita harus ngasih tahu ke si
apply ini bahwa kita akan menggunakan datanya hanya untuk strictly to the service that they are going to use gitu. Tidak untuk hal-hal lain yang di luar ini. Dan itu kalau di Eropa bind by law, ada hukumnya sendiri di sini yang namanya GDPR. Nggak tahu, mungkin ada plan khusus untuk belajar itu nanti. Cuma ya itu sih my two cents kenapa data itu sangat selalu dikaitkan dengan privacy. Gitu. Oke. Ya sih, kalau kita bicara hukumnya, kalau di Eropa kan memang sejak tahun 18 ya, 2018 ya GDPR itu ya. General Data Protection Regulation. Sedangkan kalau kita bicara konteks Indonesia, punya sih RUU Perlindungan Data Pribadi, tapi masih rancangan. Sudah menjadi harusnya sih saya baca katanya sih sudah menjadi RUU prioritas sejak tahun kemarin, tapi buktinya tidak pernah dibahas oleh DPR. DPR malah asik bicara RUU yang kontroversial ya. Beberapa waktu terakhir kan banyak sekali demo-demo bahas RUU gitu kan. Jadi memang ini masih jadi PR sih buat negara kita, apalagi ketika literasi soal data ini kan juga masih belum seperti negara-negara barat gitu ya. Kalau di Indonesia saya lihatnya. Jadi mungkin itu yang teman-teman mahasiswa juga perlu pahami gitu. Perjuangkan. Perjuangkan, bener. Jadi kalau nge-share info di internet gitu harus berhati-hati. Bahkan saya ini seperti harus menghapus CV saya dari LinkedIn nih. Karena memang saya kemarin sempat baca juga di Twitter, itu katanya bisa Anda itu diretas itu karena ngelihat dari LinkedIn dulu, nama lengkap, nomor telepon, alamat, kira-kira bisa, kan nomor KTP kita katanya ngikutin alamat kan ya. Jadi digabung-gabungkan nomornya itu bisa mendapatkan nomor KTP lalu dipakai buat pinjaman online yang kita nggak sadar gitu, orang pakai nama dan KTP kita. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Oh iya, sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Zaman sekarang. Ya. Harus berusaha lah untuk meminimalisir data, apalagi yang sifatnya sangat private untuk di-share ke internet gitu. Tapi benar nggak sih Pak Ferdi, kalau kita sudah pernah nge-share suatu data di internet gitu, di platform apapun, ketika kita hapus itu digital footprint-nya tuh masih ada. Oh iya, benar. Jadi yang sangat common itu banyak dari provider, terutama kalau teman-teman pakai Google Search, itu misalnya misalnya pengen lihat archive yang lama, itu kadang di search result-nya bisa somehow klik kanan terus view cache gitu ya. Jadi untuk beberapa halaman yang sudah di-delete, itu kalau kita view cache-nya by Google, itu Google masih mengindeks semua. Karena caranya si search engine company like Google ini bisa nge-search query dengan cepat, itu adalah dengan mereka simpan si objeknya ini, lalu melakukan localize. Nah, ketika page-nya ini dihapus, mereka akan tetap menemukan query yang kita submit karena mereka carinya di cache yang mereka punya, bukan ke yang original webnya. Karena untuk men-scrape dan untuk mengambil data secara online, melakukan search in real time itu sangat expensive. Jadi mereka punya metode tersendiri. Nah, caching ini yang sangat-sangat tricky ya. Kayak mungkin saya nggak tahu juga sih karena belum pernah cek secara langsung. Mungkin bisa minta dihapus dengan email ke customer service-nya atau something. Cuma digital footprint ya, terutama teman-teman bisa kontrol dengan apa yang currently pop up di search result gitu ya. Bisa melakukan pencegahan, minta delete dari sumber yang ini, sumber itu yang mencantumkan data teman-teman. Tapi once itu udah ke-spread, teman-teman nggak tahu lagi siapa yang akan nge-spread itu gitu. Sebagai contoh, orang-orang yang upload video di YouTube, terus akhirnya mereka remove balik, terus banyak uploader-uploader yang
kayak wah dihapus nih, ayo kita upload lagi bareng-bareng. Kayak gerakan-gerakan yang seperti itu udah nggak bisa dibendung lagi gitu. Jadi selain digital footprint yang lebih bahaya adalah digital footprint yang sudah di-localize terus di-upload ulang untuk mendapatkan digital footprint yang lain, itu bahaya sih. Jadi pilih-pilih mana data yang teman-teman ingin share, mana data yang mungkin agak-agak harus dikit untuk diri sendiri gitu. Oke, oke, oke. Jadi itu tadi ya, tidak hanya digital footprint-nya secara teknologi, tapi jempol netizen lebih cepat untuk menyimpan konten yang sudah kita upload. Betul. Betul. Oke. Tadi kan Pak Ferry sudah jelaskan kenapa kemudian data sering dikaitkan sama privacy gitu kan. Berarti kira-kira ada nggak sih win-win solution di mana ya kita tahu platform pasti butuh data kita dan kita juga teruntungkan, merasa diuntungkan ketika data kita diolah. Tapi gimana caranya supaya juga tidak mengganggu privasi kita? Jadi kalau sesuai yang saya ambil contoh dari GDPR di Eropa ya, jadi GDPR itu regulasi di Eropa tentang data privacy literasi ini ya. Jadi yang dilakukan oleh GDPR ini yang membuat 2018 itu kayak banyak banget company kayak kebakaran di dalam karena mereka belum mengimplementasikan ini, yaitu kewajiban untuk gimana caranya menyampaikan data privacy informasi ini ke user dengan bahasa yang sangat simple. Itu pertamanya. Jadi awalnya itu kalau kita lihat misalnya teman-teman install software, any software ya, terus teman-teman sebelum misalnya klik next itu teman-teman harus accept TNA, Terms and Agreement. Terus itu kan kita nggak tahu kan isinya apa sih, ini kok bahasanya belibet banget. Itu kan bahasanya sebenarnya untuk secara apa namanya law, secara hukum bahasanya ngejelimet kayak gitu, tapi sebenarnya ada bahasa-bahasa simpel yang bisa disampaikan dari si perusahaan ini ke internet, ke service user bahwa hey, kita akan ambil sebagian dari data kalian untuk melakukan ini, verifikasi, segala macam. Dan itu yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia service provider di Eropa secara umum. Lalu yang kedua adalah kapabilitas dari si user ini bahwa at any point, kalau si user ini mau usage atau data usage-nya dia wipe, kayak dia nggak mau ada historical trace, dan dia mau download segala datanya dia offline gitu. Nah ini harus disupport oleh si company-company ini. Jadi sebelumnya banyak perusahaan yang melakukan analisis terhadap historical data, contohnya kayak mau melihat tren atau suggested item, next item to buy untuk orang ini, misalnya dia baru beli apa namanya lemari, terus suggestion itemnya misalnya mau dimunculin yang mana, itu ada algoritma tertentu yang bisa di-plug in dan si orang ini misalnya tidak mau opt-in ke service ini gitu loh. Nah, itu harus disediakan transparansi sebesar-besarnya bahwa kalau teman-teman lihat mungkin service-service di Eropa sudah agak mature ya, sudah mengimplementasikan ini. Jadi akan ditanyakan bahwa kita akan melakukan analisis terhadap historical purchase dari Anda gitu. Do we get your consent? Kalau kita bilang no, kita bakal tetap dapat suggestion, cuma mungkin itemnya tidak akan highly related atau tidak akan useful, tidak akan berguna untuk kita gitu. Nah, jadi terserah
si usernya ini, user harus diberikan full authority bahwa data yang si company ini pakai itu seberapa banyak sih cakupannya. Apakah misalnya ada orang yang upload foto kita perlu izin dulu ke kita untuk men-tag, ataukah si platform ini perlu merecognize muka kita di foto-foto yang lain. Nah, itu harusnya ada opsi untuk meng-opt-in atau opt-out ya. Misalnya, ini kayaknya creepy nih, kayak gini, nggak mau gitu. Misalnya kita mau matiin aja gitu. Nah, itu harusnya disediakan segala fiturnya, termasuk delete history, dan hal-hal semacamnya. Jadi, win-win-nya ya harus transparan both sides sih. Jadi dulu kan mentang-mentang kita pakai servisnya secara free, terserah si perusahaan dong, kalian kan ngasih data ke perusahaannya. Tapi sekarang itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan regulasi, dan ya berharap ini diimplementasikan juga di Indonesia sih. Mudah-mudahan banyak sekarang kan di Indo lagi tren marketplace yang lagi booming, terus banyak online service yang lagi booming juga. Ya mudah-mudahan ini juga jadi concern gitu loh, data transparansi, data usage control itu harusnya dua sisi sih, tidak dari satu sisi. Dengan demikian si penggunanya juga percaya kan akan data yang udah dikasih gitu loh. Ini datanya juga kebanyakan kan beyond normal data gitu loh. Kadang kita harus ngasih extra data with privacy untuk misalnya kebutuhan pengecekan, misalnya butuh date of birth untuk pengecekan ID segala macam. Jadi itu sih intinya. Oke, I see. Jadi kan juga salah satu kuncinya pada regulasi juga ya, karena kalau nggak ada regulasi akhirnya kan baik dari sisi platform maupun user mungkin ya karep PDW gitu ya ibaratnya. Dan menarik sih, jadi maksudnya memang sejak adanya GDPR ini kan memungkinkan kalau dulu kan kayak kamu take everything or nothing gitu kan, kalau kamu nggak setuju ya berarti kamu tidak bisa pakai jasa ini gitu kan. Kalau sekarang kan sudah diberikan pilihan-pilihan dengan adanya GDPR ini. Tapi jadi menarik juga, jadi saya sendiri penasaran sih Pak, GDPR ini kan yang bikin Uni Eropa ya, EU. Sejak UK Brexit, ngaruh nggak ke GDPR-nya juga? Itu masih long discussion sih, to be honest. Jadi UK Brexit sama beberapa regulasi nggak cuma GDPR ya, ekspor impor, citizen yang ada di Eropa, British citizen yang ada di Eropa atau European citizen yang ada di British, ini akan kayak gimana? So far belum ada detailnya sih, kayak nobody knows what will happen gitu. Cuma so far harusnya beberapa regulasi itu bisa diadaptasi sih, kayak misalnya keluar dari EU tapi beberapa extended regulasi masih bisa di-derive gitu ya dari EU. Kurang tahu juga sih kalau segimana si UK ini akan menderive rules dari EU. Cuma so far yang kabar-kabar yang didengar sih mungkin tidak akan sepenuhnya kayak kita ngomongnya cerai ya. Mungkin nggak akan sepenuhnya cerai karena UK dan Britain itu terlalu close by untuk benar-benar keep distance. Ada dokumen yang mengatur itu, cuma saya sendiri belum update isinya apa karena baru sign dengan PM yang baru. So yeah, we will see. Apalagi PM-nya lagi positif corona ya. Nah, betul. Itu yang kayak semua berita tenggelam setelah
setelah CPM ini terinfeksi dan setelah corona ini merebak, UK lockdown, kayak udah nggak ada lagi tuh bahasan Brexit. Brexit tuh kayak udah jauh banget di belakang. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal corona, ya, karena memang kan topik juga diskusi kita kan soal data dan privasi di masa pandemi, gitu ya, masa wabah COVID-19 seperti sekarang. Tadi sudah Pak Ferdi jelaskan beberapa bagaimana kemudian big data dimanfaatkan di masa seperti sekarang. Nah, selain untuk perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, di beberapa negara, misalnya di Cina, di Singapura, itu sudah menggunakan data penduduknya untuk apa ya ibaratnya kayak menelusuri persebaran infeksi COVID-19. Nah, kira-kira kalau melihat dari kemajuan infrastruktur maupun skill di Indonesia sendiri, kan ini Pak Ferdi fungsinya apa? Maksudnya melihat dari jauh gitu ya. Bagi orang yang bukan dari sedang tidak di Indonesia tapi pernah di Indonesia, Indonesia sanggup juga nggak sih bikin hal semacam itu yang kayak Cina dan Singapura? Maksudnya mengidentifikasi possibility corona dari data, mobile phone atau dari data kalau saya lihat sih di Cina dan Singapura itu kayak memanfaatkan data mobile phone karena kan hampir semua orang mobile phone-nya itu location-nya selalu on gitu ya, jadi bisa ditelusuri dia kemana-mana aja nih hari ini. Jadi kalau dia terinfeksi, dia bisa ditelusuri, oh orang daerah sini harus hati-hati takutnya juga terinfeksi misalnya. Itu kira-kira memungkinkan nggak dilakukan di Indo? Oh, possible banget ya kalau menurut saya, dan itu salah satu kegunaan yang mungkin sangat-sangat beneficial di era pandemi sekarang. Cuma mungkin yang perlu di sync up lagi, harus di broad up lagi isu tentang data privacy, data literasi segala macam, bahwa ini tuh terkait dengan privasi orang gitu loh. Kayak lokasi di mana dia berada segala macam. Ini bisa di-solve dengan dua hal sih sebenarnya. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan namanya anonymization technique. Jadi kita menganonimkan. Jadi dari awal kalau data itu kan disimpan tidak terkait dengan nama ya umumnya ya. Jadi ketika nanti kita punya data, contohnya nanti teman-teman misalnya akan belajar data science, kebanyakan dari data akan disimpan dalam bentuk table dan baris dan kolom gitu. Nah, si nama ini tidak mungkin jadi unique identifier. It should be another column, misalnya ID, any ID gitu ya. Nah, bisa dilakukan anonymization bahwa we don't care about the name. Pokoknya kita cuma lihat dari ID. Of course, sebelumnya kita identify dari misalnya nomor HP si orang ini. Tapi begitu kita dapat nomor HP-nya, data yang akan further digunakan adalah hanya location dan ID gitu. Jadi ini tergantung maturity dari company-nya juga sih. Harusnya ini sangat-sangat possible dilakukan untuk melakukan data analisis dengan tidak menggunakan nama ataupun identifier lain yang sangat tight ke personal identification. Itu sangat mungkin. Terus yang kedua, tetap harus dilakukan consent terhadap orangnya gitu loh. Jadi misalnya orang ini positif corona, terus mungkin ada semacam follow up terkait dengan terutama dari telkom company-nya atau dari location service provider-nya, misalnya dia selalu turn on location service dan kelihatan dari si telco company-nya ini karena sinyal bounce back terus, ada data yang dikirim, itu kita bisa identify posisi si orang ini pada saat tertentu di mana. Itu tetap harus diinform ke orangnya sih, hey kita mungkin akan pakai data kamu untuk mengidentify, misalnya cross reference dengan orang lain yang kemungkinan berada di situ gitu.
Dan mungkin juga konsen ke orang-orang lain. Misalnya setelah cross reference kita dapat beberapa nomor HP yang mungkin apa namanya berkaitan, orang-orangnya ini berada di suatu daerah tertentu. Nah, ada baiknya kita melakukannya secara terbalik gitu loh. Kita bikin konsen dulu, misalnya di-update konsen terms and agreement-nya dari si telco company, bahwa kita akan melakukan ini untuk opt-out, disediakan opsi ini. Tapi kalau mau proceed, misalnya ini karena ini pandemi ya, mungkin di-expect bahwa orang-orang akan pengen berpartisipasi gitu loh. Bahwa mereka aman apa enggak sih. Jadi mungkin opsi default-nya adalah yes, kalau mau opt-out bisa kirim SMS kemana, segala macam. Ini sangat-sangat possible sih, cuma saya melihat mungkin ini belum jadi prioritas aja gitu loh. Jadi untuk melakukan ini kan diperlukan apa namanya tenaga, diperlukan orang yang harus dedicated untuk membuild semua infrastruktur dan segala hal ini, terutama di pandemi kayak gini, itu sangat susah sih. Cuma ya we have to move fast. Kadang kalau terkait dengan ini, terutama kalau udah diregulasi ya, di Eropa tuh banyak banget website yang langsung kayak update gitu. Tapi again it takes time. Cuma saya harap mungkin dengan kuliah-kuliah seperti ini atau dari teman-teman nanti yang akan berkecimpung di media jurnalistik, bahwa etiknya itu tetap harus ada dan mungkin ini bisa jadi mungkin bisa segera disahkan undang-undang yang lebih penting gitu dibandingkan dengan membahas undang-undang lain yang less priority. Oke. Iya sih, jadi berarti kan memungkinkan, tapi juga ada beberapa isu privasi yang perlu dipertimbangkan ya Mas ya. Tadi ya, seperti misalnya masalah anonimitas dan juga kesempatan untuk opt-out, misalnya memang dia tidak berkenan untuk sharing data. Gitu. Walaupun, karena kalau di situasi sekarang kan emergency situasinya, mungkin disarankan untuk semua mau berpartisipasi gitu. Setahu saya kemarin sempat saya tadi malam baca Kominfo tuh bikin barusan namanya Peduli Lindungi kalau nggak salah ya. Jadi aplikasi baru banget tapi kayaknya belum sampai yang nge-track location. Jadi dia lebih ke orang yang udah positif aja gitu yang dikasih atau diminta untuk install aplikasi itu di HP-nya gitu sih. I see. Jadi mungkin untuk nge-track untuk mastiin orang ini benar-benar self-quarantine, nggak stay at home atau enggak, mungkin ya. Jadi masih belum untuk dipakai umum, tapi masih untuk kalangan yang sudah positif terkena COVID-19 ini. Gitu sih. Oh, oke. Ya, tapi ini termasuk ketika menginstal, saya rasa mungkin ada location opt-in juga, allow this app to access your location, bla bla bla. Oke. Nah, jadi tadi sudah cukup panjang ya kita tanya jawab berdua. Sekarang waktunya buat teman-teman mahasiswa yang mau tanya atau menanggapi, silahkan raise hand. Nanti akan saya unmute untuk bertanya langsung ke Pak Ferdi. Silahkan. Ditunggu yang mau raise hand. Mungkin sambil nunggu teman-teman mahasiswa, berarti kalau kita bicara etika mengumpulkan data pengguna itu memang juga itu dimiliki atau dipelajari oleh semua data engineer atau enggak sih, Pak Ferdi? Itu harusnya bagian dari itu sangat tight ke company policy sih sebenarnya. Jadi kami sendiri, para data engineer, data analyst, data scientist, semua role yang berkaitan dengan data, itu ketika onboarding, itu benar-benar ditegasin hal apa yang boleh, hal apa yang nggak boleh. Jadi di beberapa company bahkan itu nggak pakai notice lagi, kayak misalnya langsung melanggar itu beneran langsung
uh, langsung dikeluarin gitu ya dari company-nya kalau misalnya kita melanggar. Jadi etikanya memang sudah di-define oleh perusahaan kebanyakan, karena perusahaan yang beroperasi di Eropa ini mereka sangat aware dengan konsekuensi yang harus diambil kalau misalnya mereka tidak patuh terhadap rule tertentu. Karena kadang ada auditnya dan itu fine-nya bisa ratusan atau jutaan euro dan ini nggak baik untuk company. Jadi iya sih kita harus di-educate, kita akan di-educate tentang ini dan itu saya rasa menjadi responsibility dari si perusahaannya itu sendiri sih. Karena ini terkait dengan regulasi dan hukum. Jadi kitanya kena, company-nya juga kena dan semua nggak happy. Iya. Oke, jadi tetap based on masing-masing company aja ya, masih sejauh ini juga. Ini ada yang sudah raise hand nih dari Delia. Silahkan untuk Delia. Sudah saya unmute, udah bisa nggak ya? Sebentar, coba. Silahkan. Kedengeran nggak? Tes. Sorry, saya ngambil ini dulu deh, ngambil headset dulu nggak kedengeran. Mungkin Pak Ferdi bisa sambil ini. Halo. Belum kedengeran. Ya, halo. Halo, oke. Silakan. Ya. Ya Pak, Delia, saya mau tanya nih. Kan di era sekarang ini ya, saat ini kan seseorang itu yang mempublikasikan aktivitasnya secara otomatis terekam jejak digitalnya. Bahkan saat seseorang berinteraksi secara online, maka data pribadinya itu kan dipegang 3 pihak. Transaksi saja kan ada 3 pihak yang pegang ya. Jadi pribadi seseorang itu tidak hanya 2 orang itu aja yang transaksi. Jadi pertanyaan saya, masih adakah privasi di era digital? Terima kasih. Oke, ini silakan menarik langsung banget. dijawab Pak Ferdi. Ini menarik banget nih pertanyaannya nih. Jadi untuk makanya tadi di awal saya sempat mention bahwa ini adalah trust kalau menggunakan service antara si kita dan si company-nya juga gitu. Jadi si company juga harus memberikan rasa nyaman dengan sebisa mungkin gimana sih untuk respect privacy dari si orang yang menggunakan service ini. Nah, orang yang menggunakan service ini 2 pihak, misalnya chatting ya, taruhlah. Chatting orang satu pihak dan pihak lain itu di antara mereka datanya. Jadi kayak kalau yang salah satu berkhianat itu udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Nah, yang si company ini yang karena orang ini trust data ke si company ini harus juga memprovide sesuatu bahwa orang ini merasa, oh aman nih. Salah satu contohnya adalah misalnya beberapa aplikasi chatting itu menerapkan end-to-end encryption namanya. Nah, enkripsi ini memungkinkan bahwa even si company ini sendiri tidak bisa melihat kontennya si si pengguna chatting ini. Jadi untuk merespect privacy, data-data yang disimpan di database itu dalam bentuk encrypted sehingga kalaupun orang di company melakukan analisis terhadap sesuatu itu tidak akan terbaca gitu loh datanya. Nah, ini salah satu effort dari service provider untuk meyakinkan bahwa data kalian tuh bisa dipercayakan ke kita gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang misalnya kita submit data
yaitu based on trust aja sih. Dan ketika datanya ini leak, ya kemungkinan data kamu akan ikut leak juga. Jadi saya nggak bisa jamin 100% bahwa segala sesuatu yang safe itu akan safe. Pasti akan ada seseorang yang try to break it. Cuma by regulation, company should provide the safest way. Kayak mereka harus menyediakan lahan untuk si penggunanya ini dilindungi lah privasinya. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Delia. Very good question. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ferdi. Sama-sama. Jadi berarti kalau emang encrypted itu benar-benar datanya jadi anonim gitu ya Pak Ferdi? Kalau kita pakai aplikasi yang encrypted gitu? Iya, itu jadi ketika misalnya teman-teman taruhlah install WhatsApp, terus itu kayaknya update 2 tahun yang lalu setelah si GDPR ini lagi kayaknya. Kalau saya nggak salah itu ketika awalnya kayak nge-text orang langsung pencet, ini kayak di atasnya ditaruh this message is encrypted bla bla bla. Jadi kalau teman-teman buka kontak terus di paling atasnya muncul gitu loh tulisannya this chat will be protected by encrypted bla bla bla. Nah itu tujuannya untuk itu sih, untuk melindungi si privasinya ini sih. Berarti itu memang walaupun mungkin akan ada orang akan selalu berusaha menemukan hacky way ya. itu nggak bisa dibendung sih. Oke. Jadi kayak walaupun mungkin dari platformnya sudah memberikan safe net lah buat pengguna bahwa privasimu kami jaga gitu kan, tapi kita nggak bisa menghindari bahwa bisa aja tetap ada orang yang hacking dari luar company itu ya terhadap data-data kita. Apalagi tapi kira-kira kalau kita orang yang maksudnya bukan orang penting gitu, itu ada nggak sih yang nge-hack data kita? Mostly nge-hack itu bukan cuma nge-hack satu orang sih ya, unless you are so special. Mungkin itu download nge-hack data in bulk sehingga kita bisa dapetin, si hacker ini bisa dapetin akun-akun lain yang mungkin menggunakan password yang sama gitu ya. Kayak misalnya email address dan credit card numbers. Itu dulu ketika zamannya belum se-secure sekarang, itu banyak banget orang yang jualan data credit card online, itu gampang banget nemunya. Dan itu credit card-nya bisa dipakai untuk purchase macam-macam. Wah, itu banyak banget pada saat saya kira 2012, 2013 itu kayak super easy gitu. Saya bahkan sempat lihat satu Excel sheet yang secara langsung terpajang di luar gitu. Ada yang kayak ngasih ini contoh free sampelnya. Terus kayak oh my god, this is so bad. Jadi harus aware juga ya dengan yang kayak gitu sih. Oke. Oh, saya jadi keinget ini sih. Kan kalau di Indonesia sering nih ditawarin Netflix premium murah banget gitu, seumur hidup cuma 50.000, 100.000. Dan itu ternyata dia itu pakai username dan password orang luar negeri, yang entah dia dapat datanya dari mana, lalu dikasih ke orang Indo. Kan akun Netflix bisa lebih dari satu orang kan ya, kita buka bersamaan tergantung paketnya. Nah itu yang dijual, itu kan serem juga ya ternyata. Iya. Nah, iya, makanya sekarang ini makin secure sih. Ada yang namanya two-factor secure authentication. Jadi ketika Netflix-nya login di tempat lain, harusnya muncul pop-up di HP gitu ya. Ini kamu apa bukan sih gitu. Nah, sehingga orang-orang kayak gini tuh kayak bisa dimusnahkan lah.
Iya, iya, iya. Itu termasuk illegal usage juga sih. Jadi, Mm-mm. nah itu yang berbahaya. Mungkin tapi mostly ini bukan ini preventifnya ya dengan Mm, two factor gitu ya. mm, Ada kode yang dikirim ke HP mm, sehingga nanti kode ini yang kita masukkan ketika coba login Netflix. Tapi mm, tidak menutup kemungkinan email dan password Netflix si orang ini sama dengan email mm, dan password yang dia gunakan di website abal-abal lain yang di mm, setup oleh si penipu ini gitu. mm, Misalnya mau buka suatu website terus mm, hurufnya di switch gitu ya, kayak mm, dulu kan zamannya friendster.com, mm, tapi S-nya dihilangin, terus mm, login page-nya segala macam sama, sehingga mm, kita kayak biasa aja masukin username password. Padahal itu websitenya beda gitu. mm, mm, Kemungkinan username password yang masuk ini mentah, mm, jadi data mentah mm, yang dipakai orang ini untuk coba login ke mm, multi platform, kayak coba login ke Netflix, mm, login mm, ke Facebook, login ke mm, anything yang ada credit card information-nya. mm, mm, Nah, ini termasuk berbahaya juga ya. Jadi mm, ini termasuk suatu hal yang perlu diedukasi di masyarakat Indonesia bahwa mm. ini bukan hal yang baik untuk dia. Jadi buat yang langganan Spotify dan Netflix secara ilegal, kalian sudah memanfaatkan data orang lain secara ilegal juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya dari Wildan. Ini saya unmute dulu. Oke, silahkan Wildan. Ya, selamat sore Pak. Sore, Wildan. Ya, Pak, saya mau bertanya begini, berkaitan dengan privacy. Kebetulan saya sering mengalami kayak dapat SMS misalkan butuh dana pinjaman uang tunai dan lain sebagainya. Apakah si orang tersebut itu mendapatkan nomor handphone saya atau data saya itu efek dari saya suka mendownload aplikasi? Apakah dari misalkan dari bank-bank yang lain yang memberikan data? Terus yang kedua, saya sempat baca artikel bahwa Google itu menyimpan ribuan data. Ya, Ya. yang saya pertanyakan itu, apakah si Google itu menyimpan data semua orang itu ada masa jangka penundaannya? Apakah kalau misalkan si data itu tidak dihanguskan atau istilahnya dihilangkan, apakah kepentingan data itu untuk diperjualbelikan? Apa kayak gimana ya, Pak? Oke. Sudah. Oke, silakan Pak Ferdi. Iya, thank you Wildan pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, nggak cuma kamu ya, saya masih pakai nomor Indonesia, terus penipunya masih suka kirim ke sini juga. Dan rugi di dia sih, karena sekali SMS ke sini lumayan ya. Nah, jadi untuk ini tricky sih. Jadi saya pernah nggak mau suzon juga ya sih. Cuma sebelumnya nomor saya nggak pernah share sebelum saya apply suatu service lah taruhlah. Nah, ketika saya apply service ini kayak mulai besoknya tuh SMS-nya mulai muncul. Nah, ini timbul pertanyaan, bukan dari dalamnya sih, mungkin bukan dari dalam company-nya sih. Mungkin bisa jadi kayak service untuk membuang formulir, misalnya formulir itu kan di Indonesia masih pada waktu itu saya masih isi-isi form segala macam ya. Nah, ini kan masih by kertas ya. Mungkin pengelolaan pembuangan kertasnya ini tidak baik, tidak di-shred datanya di mesin yang shredder itu, sehingga ketika ini dibuang terus orangnya tahu, oh itu tuh bakal dibuang ke situ tiap ini, terus mungkin ada yang ambil terus jual oknum tertentu, kan itu it's beyond the control gitu ya, kita nggak bisa kontrol itu. Jadi to be honest saya nggak tahu jawabannya sampai sekarang dari mana mereka dapat nomor-nomor ini. Kemungkinan besar sih dari oknum yang menyalahgunakan, tapi lagi-lagi nggak berani menebak di mana sih letaknya bahwa data ini bisa ke orang lain. Bahkan mereka sampai tahu nama lengkap kita,
ketika nelpon berusaha nipu gitu ya, saya pernah ngangkat dan mereka sampai tahu nama lengkap kita, tinggal di mana, itu sangat-sangat mengerikan sih. Jadi hati-hati kalau misal dapat telepon atau apapun, double check, jangan langsung percaya, apalagi hadiah atau penipuan, kecelakaan segala macam. Nah, terus soal pertanyaan kedua, benar, jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu mereka pasti akan keep data. Cuma seberapa lamanya data di-keep, itu ada regulasinya. Kalau di Eropa sendiri, seingat saya ada pembatasan 90 hari ya, kalau nggak salah. Saya lupa juga. Jadi ketika si orang ini mendelete datanya, itu benar-benar harus dihapus dari semua poin di database kita atau di sistem kita. Sampai datanya ini benar-benar tidak eksis atau kita tidak bisa relate bahwa data itu adalah data kamu gitu loh. Nah, soal jual beli data, lagi-lagi company punya strict policy bahwa yang bisa mengakses data-data tertentu hanya orang-orang tertentu dan tidak diperkenankan untuk data ini keluar dari company. Misalnya kita iseng gitu ya nge-download terus nge-print data, itu pasti akan ketahuan sih. Kalau untuk di tech company yang sudah melakukan preventif terhadap yang sudah prevent hal ini untuk terjadi, mereka punya deteksi-deteksi tertentu yang sebenarnya melindungi karyawannya sendiri sih. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalnya muncul warning, hey, kamu akan melakukan hal ini loh. Nanti bisa berakibat ke further investigation dan bisa berakibat ke pemecatan segala macam. Jadi tidak semena-mena langsung ini. Biasanya dan kita udah diwanti-wanti dulu ketika awal join di Eropa, it's very common, sangat umum untuk ngeset ekspektasi di awal bahwa kamu nggak boleh melakukan hal ini. Kalau memang kamu benar-benar melakukan, itu bisa langsung dikeluarkan gitu. Jadi unless ada seperti yang saya bilang tadi, akan ada oknum yang find hacky way untuk melakukan ini. Dan sekali lagi itu di luar kontrol dan di mana-mana ini akan ada sih kayak perilaku-perilaku curang seperti ini. Itu tidak hanya bekerja di company soal data, bekerja di company yang misalnya manufacture, jualan segala macam, markup pricing segala macam, itu juga bagian dari kecurangan yang berusaha di limit oleh si company-nya. Company-nya pasti punya suatu policy, hey, kamu nggak boleh, misalnya bisnis trip, kamu tidak boleh pesen tiket sendiri loh, soalnya mungkin tiketnya kan bisa dimanipulasi segala macam, harganya di markup. Makanya company punya agent tersendiri, tempat kita pesan tiketnya tanpa harus kita peduli harganya berapa gitu. Itu urusannya si company sama si agent. Nah, itu cara tersendiri untuk mengatasi kecurangan-kecurangan. Ini akan terus diimprove sih, cuma sekali lagi tidak akan mengurangi niatan dari orang-orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal ini. Yang bisa kita lakukan ya kitanya sendiri harus refleksi, harus aware dengan situasi dan apa yang akan kita lakukan. Apakah ini baik untuk komunitas? Apakah ini baik untuk apakah ini bijak untuk melakukan hal ini? Kerugiannya apa aja? Apakah nanti akan berimbas ke kita pada akhirnya segala macam. Jadi itu saya kembalikan lagi ke teman-teman sih. Dan ya yang bisa kita expect adalah everyone is trying their best and ya cuma kita juga harus berusaha melakukan yang terbaik untuk meminimalisir hal-hal ini. Itu dari saya sih. Oke, semoga menjawab ya, Wildan.
Oh, lo kok ke unmute? Sorry. Masih bisa? Nah, Iya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. iya, teman. Kasih Wildan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Anissa Wildani. Sebentar, ini kadang agak lama nih nge-unmute-nya. Sebentar ya, sudah saya klik sih tadi. Sebentar ini, kenapa nih? Technical issues. Nah, ini udah bisa. Silakan Anissa. Ya, perkenalkan nama aku Anissa Wildani. Tadi gara-gara Mas Wildan tanya, aku keinget. Jadi sebelumnya aku mau cerita, beberapa bulan yang lalu mamaku tuh dapat telepon dari orang yang bilang, jadi telepon itu berisi bilang, ini apa benar Ibu RT nama ini dan RT sini ya, Ibu kenal nggak sama yang namanya Ibu ini gitu. Terus habis itu si penelpon itu bilang kalau misalnya bahwasannya tetangga ibu itu punya pinjaman sebesar gini, minta tolong untuk diberikan kepada si beliaunya. Terus mama saya merasa tidak, maksudnya gini kan itu hutang kan merupakan apa ya? Juga takut juga kan, takutnya mama saya diteror gitu kan. Terus habis itu saya telepon sama tetangga saya, bener nggak kalau nomor saya ini dijadikan nomor darurat? Ternyata enggak. Yang di sini yang mau tanyakan, apakah si penelpon itu mengakses data yang ada di tetangga saya? Itu. Terima Iya, kasih. Oke. iya. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi ini juga salah satu common, sudah banyak banget kasus kayak gini yang saya tahu. Jadi sebenarnya yang di smartphone teman-teman itu ada namanya permission. Jadi ketika menginstal satu aplikasi, ini saya juga tahu dari teman sih yang mobile developer ya. Jadi ada permission di aplikasi itu yang mengizinkan ketika teman-teman install untuk mengakses kontak di telepon teman-teman. Nah, jadi itu kalau misalnya aplikasi online yang abal-abal tidak melalui pengawasan OJK, itu ketika teman-teman misalnya install di HP dan memberikan permission, kayak misalnya cuma yes doang tanpa baca gitu ya. Makanya data literasi ini jadi sesuatu yang sangat penting gitu loh. Ketika muncul pop-up, dibaca dulu, jangan langsung yes gitu. Kayak muncul permission, this application would like to access your permission, bla bla bla. Jadi yang terjadi kemungkinan adalah si tetangga ini punya nomor HP, taruhlah mamahnya siapa tadi namanya Anissa ya. Terus peminjam ini menjadikan kontak-kontak di situ itu sebagai dicobain satu-satu gitu loh di telepon. Dan itu banyak banget. Loh, Pencet deh kayaknya. sebentar. Udah ya? Dah. Terus. Ini ada si kecil datang. Oh, oke. Jadi kasusnya gitu sih, banyak permission yang berbahaya di HP itu. Ketika kita memberikan permission itu mungkin dia diberikan akses untuk membuka kontak gitu. Ada yang melakukan analisis ini terus ada postingannya di Facebook atau di mana saya lupa. Jadi kemungkinan itu yang terjadi, dan itu kemungkinan bukan salah orang yang diteleponnya juga sih. Jadi ya, gitu. Oke, gimana Anissa?
Berarti itu munculnya biasanya izinkan akses gitu ya? Iya, yang itu izinkan akses untuk akses kamera atau sistem atau location. Kayak misalnya, jadi misalnya aplikasi tertentu terus tiba-tiba kok minta location, padahal aplikasinya nggak terkait dengan location, nah itu patut dicurigai sih. Gitu. Oke. Oke, sudah menjawab, Anissa? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Ini Kasih. kita terima satu pertanyaan lagi ya, Pak Ferdi. Tadi soalnya di grup chat itu Tokyo, saya nggak tahu nama aslinya siapa, bilang mau nanya. Silahkan, ini saya unmute. Ya, halo. Halo. Siapa Halo. namanya, Mas? Adit. Saya Adit. Ya, saya mau tanya. Gini kan, sekarang kan banyak kalau mau nge-share sesuatu itu kan sering melalui kayak link-link gitu ya, Bitly apa. Nah, itu kan terkadang ada apa namanya ya, kayak informasi penting kayak lowongan atau gimana. Nah, terus katanya juga link itu tuh dapat berbahaya juga. Jadi kita itu informasi penting itu malah sebenarnya nggak percaya, terus yang malah yang berbahaya kita percaya gitu. Itu link itu yang dapat dipercaya itu yang kayak gimana sih? Link-link paling yang di-share kayak Bitly gitu. Terima kasih. Oke. Ini menarik banget sih pertanyaannya sih. Jadi kalian kalau misalnya dapat ini link, salah satu hal yang mengerikan juga sih. Jadi bisa jadi sangat-sangat harmful. Yang teman-teman lakukan adalah mungkin cek dulu linknya. Gimana sih cara cek link? Itu bisa di hover dulu linknya di atas linknya. Biasanya kalau di website muncul sebenarnya itu linknya mengarah kemana sih. Nah, atau bisa juga diklik kanan terus copy link address. Itu nanti terus teman-teman paste, nah nanti itu akan menuju ke website yang sebenarnya linknya ngarahnya kemana sih. Itu dua cara yang bisa dilakukan. Yang ketiga, lihat-lihat sih siapa yang nge-share. Kalau misalnya share cuma dari nggak tahu dari mana, terus please klik this link, pemerintah Indonesia akan memberikan free memberikan uang untuk pasien-pasien coronavirus seorang 5 juta gitu ya, terus langsung klik. Nah, ini kan mencurigakan gitu. Nah, ini kita harus aware juga ini linknya mengarah kemana. Itu sih tips dari saya. Oke, Adit, gimana? Ya, terima kasih. Saya nanti coba. Oke, terima kasih Adit. Kira-kira Pak Ferdi masih ada waktu nggak ya? Ini ternyata ada 2 lagi nih yang raise hand nih. Mungkin 5 menit boleh. Oke deh, dari Risma dulu deh. Silahkan Risma, ini saya unmute. Nah, oke. Iya. Oke. Apakah suara saya kedengaran? Sudah. Ya. Oh ya, sudah. Selamat sore Pak, saya Risma mau bertanya. Nah, biasanya kan saya tuh kalau lagi di Shopee atau kadang di Tokopedia, Lazada gitu, semisal saya mau cari case gitu ya. Nah, abis itu saya switch ke Instagram. Di Instagram saya lihat story teman-teman kan ya. Ya biasanya kan setiap story itu setelah 3 story pasti ada kayak bersponsor gitu. Nah, bersponsornya itu kayak ada akun yang jual case gitu loh. Nah, itu nggak sekali 2 kali. Jadi setiap kali saya di Shopee atau Lazada atau Tokopedia, misalnya saya kayak cari-cari lipstick, cari skincare dan segala macam, setiap kali saya di Instagram juga itu kayak gitu lagi Pak. Ada akun yang kayak jual yang saya cari di platform yang lain tadi itu. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap data dari aplikasi itu saling
bersangkutan, saling bersinggungan, atau bagaimana, Pak? Soalnya kok saya merasa ini seperti bisa baca pikiran saya gitu ya. Sudah itu. Oke. Jadi itu salah satu fitur yang apa namanya dioptimalkan. Nggak kedengaran nih, Pak Ferdi. Kenapa ya? Oh, di saya aja kali ya. Oke. Bentar. Unmute. Sudah? Oke. Kayaknya audionya. Halo, tes. Kedengeran? Oke. Kayaknya audionya masalah. Jadi itu salah satu sistem yang dioptimize untuk ads ya. Jadi dari apa namanya data-data catch website itu kemungkinan sih si Tokopedia atau Shopee atau apa itu bermitra dengan ads di Instagram sehingga hal-hal yang ditawarkan di Instagram itu terkait sama si Shopee ini. Jadi termasuk catch dari website, misalnya kalau kamu masuk ke websitenya tertentu terus ada konsen bahwa accept cookies-nya segala macam. Nah, itu kemungkinan juga si ads ini akan bermitra satu sama lain, jadi mereka akan mengoptimize ads-nya berdasarkan hal yang kamu pengen cari. Harusnya ada opsi untuk opt-out sih, kalau misalnya kamu nggak pengen di-offer hal yang kamu sebenarnya pengen cari, itu harusnya ada opsi untuk meng-opt-out. Jangan gunakan data untuk ads segala macam, tapi saya kurang tahu detailnya di mana. Mungkin bisa dicek di setting segala macam deh. Itu seharusnya ada opsi untuk don't view ads related atau don't use my data to optimize the ads, something like that. Harusnya ada sih. Gitu untuk jawaban singkatnya. Oh gitu, Pak. Apakah karena Instagram saya itu akun bisnis? Mungkin iya, mungkin enggak. Karena orang yang Instagramnya akun biasa juga kadang dapat iklan yang bersesuaian sih. Jadi ya bisa jadi juga karena itu mungkin iklannya sangat-sangat related ya. Coba saya belum pernah buka akun Instagram bisnis. Coba dilihat di settingnya apa bisa dimatiin notifikasi optimization untuk ads-nya, harusnya bisa sih. Mungkin dua kemungkinan, mungkin juga belum roll out di Indonesia untuk opsi itu. Jadi kadang kita big companies ini kalau release feature per region, tapi harusnya dalam waktu dekat itu sudah termasuk part of sesuatu yang harus dilakukan sih. Karena banyak orang juga yang sudah kita dapat report juga nggak cuma dari satu orang, tapi banyak orang yang misalnya tadi habis browsing di Tokopedia terus habis googling terus iklan di Google-nya kok yang muncul Tokopedia ya gitu. Itu udah mulai banyak pertanyaan. Itu harusnya dari cookies website-nya sih kalau menurut saya. Oke, gimana Risma? Iya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Risma. Pak Ferdi, sebagai penutup, ini ada soalnya dari tadi si Olda juga sudah raise hand, jadi kita terima pertanyaan paling terakhir. Yang lain sudah tidak boleh tanya lagi.
sebagai penutup dari diskusi kita hari ini. Silakan langsung Olda. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Olda. Sebenarnya pertanyaan saya simpel sih, Pak. Ini tentang bagaimana pandangan dan pendapat Bapak serta pengalaman. Soalnya gini, saya itu pernah menggunakan WhatsApp orang lain, itu hanya menggunakan atau hanya punya nomornya saja. Jadi hanya dengan nomor itu, terus saya pakai aplikasi pihak ketiga, itu saya bisa menggunakan akun WhatsApp-nya. Dan di situ saya tahu bagaimana chatting-chattingannya, terus isi media-medianya, segala privasinya, itu saya bisa tahu. Nah, menurut pendapat dan pengalaman Bapak, itu seberapa aman sih di WhatsApp itu tingkat keamanannya? Seperti itu. Itu ngeri banget sih. Jadi yang ini banyak banget kasusnya, nggak cuma satu. Jadi sejak kemunculan WhatsApp web yang kamu bisa scan QR code itu kamu bisa misalnya HP temen gitu ya. Nah, terus kamu yang dilakukan aplikasi itu sebenarnya cuma nge-scan barcode WhatsApp temanmu, terus sehingga kamu juga bisa baca WhatsApp-nya dia gitu. Sebenarnya simpel sih, nggak perlu apa kayak gitu. Jadi kamu bisa buka WhatsApp web, terus scan apa namanya, buka pinjam misalnya ini praktisnya ya, pinjam HP orang, terus buka settings WhatsApp webnya, terus ada QR code-nya, terus kita scan pakai HP kita atau pakai apa. Nah, itu di HP kita jadi muncul tuh semua WhatsApp-nya dia segala macam. Nah, itu nggak cuma 1-2 kasus ya, bahkan kayak orang-orang yang taruhlah in relationship terus mau tahu segalanya tentang pasangannya segala macam, ini satu hal yang apa namanya, banyak kasus yang saya tahu kayak gitu sih. Dan ya ini PR untuk flow terbaik untuk WhatsApp web itu sendiri, timnya sendiri. Saya nggak tahu sih sedang solve problem ini apa enggak, tapi saya sendiri udah tahu ini eksis problemnya. Dan satu hal yang bisa di-prevent ya sering-sering cek apa namanya, di WhatsApp HP kamu, WhatsApp-nya itu aktif di mana aja. Itu ada listnya kok, komputer yang misalnya komputer rumah kan yang akses cuma orang rumah, jadi kayak ya it's okay lah. Tapi kalau udah ada HP tipe lain yang muncul, terus by browser in HP, misalnya HP yang kamu nggak kenal, nah itu buru-buru di remove aja, itu nggak tahu gimana caranya dia bisa dapat akses ke WhatsApp kamu. Nah, preventifnya dari kita sih. Dan kalau ada kasus-kasus kayak gini, proactively report aja ya. Kayak pasti seperti yang saya bilang tadi, teknologi sebagus apapun, kadang hole-nya itu sesimpel itu gitu. Kayak cuma nge-scan barcode terus, oh udah kamu bisa baca semua hal tentang dia gitu. Itu bahaya banget, dan ini harus direvisi menurut saya. Kalau ada report, perusahaan pasti aware banget akan hal ini. Gitu. Oke, gimana Olda? Baik, terima kasih sudah terjawab. Oke, jadi jangan suka bukain WhatsApp orang lain loh ya. Oke, sudah cukup panjang, harusnya 1 jam jadi 1,5 jam diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Ferdi sudah bersedia menyediakan waktu dan sharing ilmu ke kita semua. Sama-sama. Dan juga buat teman-teman, semoga menjadi tambahan wawasan, dan siap-siap minggu depan kita bahas lagi data dan privasi. Jadi di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi dan membahas apa yang sudah dibahas oleh Pak Ferdi hari ini. Gitu aja kali ya. Langsung aja kita tutup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah semua. Saya end meeting ya. Oke.